akan mewarnai sampai pola pikir, otak kita, akal kita. Tidak akan pernah memikirkan bagaimana keuntungan saya dan lain sebagainya, tapi akan memikirkan bagaimana peranan umat ini, bagaimana kesejahteraan umat ini, dari melalui dunia ekonomi, melalui dunia pertanian, melahirkan satu pendidikan, dan akan terpancarlah melahirkan intelektual, doktoral. Kita sangat memerlukan sekali dunia tasawuf bisa melahirkan putra-putri kita di mana saja negara, doktor ahli bedah, ahli pertanian, ahli ekonomi. Sudah bukan waktunya lagi kita berbicara khilafiyah. Kita tertinggal karena masalah-masalah itu. Apalagi sebentar lagi khususnya untuk negeri kita di Indonesia, qarib minal intikhab. Sebentar lagi kita akan menghadapi 24 pemilihan umum. Mampukah ulama-ulama kita, khususnya ulama tasawuf, menjadi pemersatu umat, pemersatu bangsa ini, menumbuhkan cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, sehingga mencerminkan cahaya-cahaya ilahi yang terwarnai dan mewarnai di dalam hati kita, menjadi suri tauladan, contoh yang baik. Inilah orang ahli tarekah, inilah ahli tasawuf yang bisa mewarnai bagaimana pembangunan umat, pembangunan bangsa, sehingga ketahanan nasional di setiap negara di dunia ini disponsori oleh tokoh-tokoh ahli tasawuf. Dari dunia ekonomi, dari dunia pertanian, tidak cukup dari itu, sampai dunia ketahanan dan pertahanan nasional, pasti ulama-ulama dimanapun negaranya dengan cintanya kepada tanah airnya pasti akan menjadi contoh yang luar biasa. Yang kedua, paling tidak akan menjalin hubungan silaturahmi antara ulama ahli tasawuf di manca dunia ini. Mana yang saling kita bisa menguntungkan di antara sesama kita, sehingga melahirkan kesejahteraan umat yang tertantang waktu sekarang ini, apalagi kelak yang akan datang. Bagaimana kita memutar roda ekonomi, dunia pesantren, dunia pendidikan mempunyai sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber dunia pertanian, sehingga kemandirian apa yang ada di dalam dunia pesantren, dunia pendidikan tidak biasa ketergantungan, tapi mandiri, mampu tangan di atas bukan tangan di bawah. Itu terutama. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, disinilah kepentingannya kita berusaha bahwa dunia tasawuf bukan ahli duduk saja atau mutar tasbih. Ternyata ahli tasawuf seorang ekonom, ahli tasawuf seorang petani, ahli tasawuf seorang pecinta tanah airnya yang luar biasa, yang selalu menjadi pemuka paling terdepan untuk mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa ini di dalam dunia, sehingga menjadi cermin untuk seluruh dunia. Inilah ahli tasawuf, pemersatu umat, pemersatu bangsa. Itu harapan kami selaku Rais Am. Terakhir, kami hanya dengan harapan doa, diberi kekuatan. Yang pertama, ulama-ulama ini semuanya ini diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam mengayomi umat di daerah atau negerinya masing-masing. Yang kedua, khususnya untuk para sesepuh, para alim ulama, khususnya untuk doakan negeri kami tercinta Indonesia ini diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, ketentraman, jauhkan dari segala bentuk perpecahan. Saya sering memberikan contoh orang-orang yang sudah mati. Kalau di Mesir kita bisa melihat bagaimana Ras Al-Imam Hussein, Sayyidah Zainab, Rabi'ah, Sayyidah Ruqayyah, Ummi Kalthum, dan Sayyidah Nafisah At-Tahirah. Kalau kita melihat di Mesir yang ziarah luar biasa, bisa menghimpun datangnya keuangan
kepada beliau. Padahal yang didatangi adalah orang yang sudah mati, mampu mendatangkan uang, mampu mendatangkan sebab kesejahteraan umat. Kalau di Indonesia Wali 9, di mana Wali 9 di Indonesia makamnya membangun ekonomi kerakyatan, yang sudah meninggal 500 tahun, 400 tahun, bisa mempersatukan umat, sekali lagi bisa membangun ekonomi kerakyatan. Tapi kita ini yang hidup sudah sejauh mana di dalam mempersatukan umat, di dalam mempersatukan bangsa ini hingga bisa membangun? Apakah kita ini kalah dengan orang mati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.